Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala al-Imam al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumuhi wa ta'ala barakatihi min dawami. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu tarawih fi kulli lailatin min Ramadan sunnatul ma'surah. وعدد السلام رحمة الله عليهم وعدد السلام رحمة الله عليهم توزيع القرآن من أوله إلى آخره عليها يقرؤون منها في كل ليلة ما تيسر ويجعلون الختم في بعض الليالي من آخر الشهر ومن أمكنه أن يبتدي به في ذلك فليشمر ولا يقصر فإن الخير وليمة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. Hadirin hadirat para bapak ibu jamaah Masjid Besar Baitur Rahim Rogo Jambi yang dimuliakan Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, anugerah, ma'unah, hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah di sini majlis, di sini masjid dengan niatan ihya'ul layali Ramadan, dengan niat untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan semata-mata menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan niatan yang baik kumpul kita di sini senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, senantiasa diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah qiyamul lail yang dimuliakan Allah, termasuk di antara ibadah ihya'ul lail min Ramadan, ibadah yang bertujuan menghidupkan malam Ramadan, yakni ibadah yang biasa kita lakukan niku sholat tarawih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sholat tarawih, karena masih ada, bahkan banyak di luar sana orang yang melaksanakan sholat tarawih yang masih kurang tepat, kurang benar tata cara melaksanakannya. Tidak ada lain tujuan semata-mata untuk merubah diri menuju yang lebih baik. Di perubahan, usaha untuk merubah diri menuju yang lebih baik itu tidak ada kata terlambat. Walaupun ini sudah berada di ujung atau akhir-akhir bulan Ramadan, tapi
demi berubah menjadi lebih baik. Karena kalau tidak dibenahi dan ini terus berlarut-larut, kasihan. Jadi tujuan saya di sini karena didasari rasa kasihan. Sudah capek tidak mendapat apa-apa, atau bahkan bisa saja malah dosa yang didapat. Kalau masih tidak mendapatkan pahala saja masih mending. Tapi kalau ternyata gara-gara tarawih kita yang tidak benar, itu menjadi sebab kita mendapat murkanya Allah, kan bahaya. Di sini Imam Al-Haddad mengatakan wassalatu tarawih fi kulli lailatin min Ramadan sunnatun ma'suratun. Salat tarawih yang kita laksanakan di setiap malam bulan Ramadan itu hukumnya sunnatun ma'surah. Artinya sunnah yang mana datangnya sunnah ini dari sahabat Nabi. Karena di masa Nabi masih hidup tidak ada, belum ada, atau Nabi tidak melaksanakan. Makanya diembel-embeli sunnatun ma'surah. Ma'surah itu artinya sunnah yang itu timbulnya dari sahabat. Karena kita juga diperintah oleh Nabi untuk mengikuti sahabat Nabi. Dan itu dimulai di eranya Sayyidina Umar Ibn Khattab. Kalau Nabi sendiri nggak ada. Makanya kalau kita nyari dalil hadis tentang sholat tarawih ya nggak ada. Nabi cuma qiyamul lail. Qiyamul lail. Nabi qiyamul lail. Tidak dengan tarawih yang 20 rakaat. Jadi kalau dikatakan bid'ah ya bid'ah, tapi ini bid'ah hasanah. Bahkan Sayyidina Umar sendiri mengatakan ini adalah sebaik-baik bid'ah, sholat tarawih. Sholat tarawih yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu sebanyak 20 rakaat. Jadi kalau ada orang sholat tarawih kok kurang dari 20 rakaat, sebetulnya tidak pantas kalau itu dilabeli sholat tarawih, ya qiyamul lail saja. Karena kalau sholat tarawih yang asli itu 20 rakaat. Paham ya? Jadi sampean engkel-engkel masalah tarawih kan bukan data dilihat ini. Di 20 rakaat. Bahkan kalau sahabat Nabi ini 20 rakaat ini yang dilakukan di Mekah. Kalau di Madinah malah lebih. Binten 33 atau binten ada riwayatnya. Alasannya kenapa? Karena takut kalah pahala. Soalnya yang di Mekah dulu di zaman sahabat itu setiap 4 rakaat itu ada berhenti jeda tawaf mengelilingi Ka'bah. Nanti setelah tawaf lanjut lagi 4 rakaat berhenti tawaf. Di Madinah nggak ada Ka'bah, mau tawaf di mana? Akhirnya sahabat-sahabat Nabi yang ada di Madinah beristihad, oh kalau gitu supaya kita nggak kalah saing pahala, tambahin rakaatnya. Niku teng Madinah. Nek teng Masjid Al-Ghazali kudune ya swidak 3 rakaat ngoten. 20 rakaat untung-untungan ya. Pokon swidak terus. Wa adatus salaf rahmatullah alaihim tawzi'ul Qur'an min awwalihi ila akhirih 'alaiha. Yaqra'una minha fi kulli lailatin ma tayassar. Wa yaj'aluna al-khatma fi ba'dil layali min akhir syahr. Adapun kebiasaan salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu,
biyen boten sakniki. Orang-orang soleh terdahulu itu biasanya kalau sholat tarawih itu tiap malam itu 1 juz. Berarti kalau 1 bulan genep 30 juz. Mriki kadang al-hakum niku mawon pun mboten purun nggih. Yasin, Al-Akbar nggih, Nun, Falaq. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi kalau kualitas kita ini sudah jauh sekali dari salafus saleh. Seandainya ada kan kita tidak mampu untuk mengikuti hatam Quran seperti itu, ya setidaknya al-hakum itu sampai akhir abad dan yang baik cara bacanya. Jadi kalau ulama salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu kebiasaannya kalau sholat tarawih itu dengan menghatamkan Quran di dalam sholat tarawih. Kenapa? Karena baca Quran di dalam sholat itu pahalanya lebih besar daripada baca Quran di luar sholat. Kalau sampean sudah hafal hadis ini, barang siapa baca Quran itu setiap 1 huruf pahalanya 10 pahala, 1 huruf 10 pahala. Jadi mau alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10, lumayan 30. Nah itu ditakwil hadis itu oleh Sayyidina Ali. Jadi menurut Sayyidina Ali 10 itu bagi orang yang baca Quran di luar sholat dalam keadaan tidak punya wudu. Apa boleh orang baca Quran tidak punya wudu? Boleh saja, asalkan tidak disentuh Qurannya. Sampean ngentut tetap maca Quran boleh, asalkan mushafnya Al-Qurannya tidak sampean sentuh. Nanti kalau buka bagaimana? Ya buruk kan wajah nanti gurih nomor bagian buka. Karena kalau sampai itu kan tidak punya. Kalau punya wudu berapa? Kalau baca Quran di luar sholat dalam keadaan punya wudu 25. Kalau di dalam sholat berapa? 50. Makanya ulama dulu, orang-orang soleh terdahulu kalau sholat setelah Fatihah baca sholat panjang-panjang atau 1 juz bahkan. Karena apa? Berburu supaya mendapatkan pahala 50 tadi per hurufnya. Berarti kalau alif lam mim kan sudah berapa? 150 pahala. Saniki tidak aku mohon boten purun jalure Yasin, Nun, Hamim, Kabaya. Kenapa kita bisa seperti itu? Ya balik lagi karena hidayah tidak ada. Balik lagi karena kesadaran kita tentang akhirat itu belum dibuka oleh Allah. Tapi bagi orang-orang yang sudah dibuka hatinya oleh Allah, pasti tidak mau untuk terlalu seperti itu. Kenapa? Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan itu pasti akan kalian dapati, akan kalian dapatkan pahalanya di sisi Allah, pasti. Jadi begitu berangkat dari keyakinan yang sangat kuat, pasti ini akan saya dapatkan mereka, sehingga bersungguh-sungguh dalam sholatnya, dalam baca surat-surat di dalam sholatnya.
Wa man lam yattafiq lahul imtida' bihim fi dzalika fal yaqdar min at-takhfif al-mufrid alladhi ya'taduhu katsirun minal jahala fi sholatihim lil khamr. Andaikan kita tidak bisa mengikuti orang-orang soleh terdahulu, setiap tarawih 1 juz atau saat tarawihan khatam Quran, kita tidak mampu seperti itu, setidaknya kita jangan sampai dalam sholat tarawih itu terjadi takhfif, artinya tergesa-gesa, kesusu. Nek gak iso sak juz setiap tarawih, setidaknya Al-Hakim katakan sing umum niku nek saged oleh sholat tarawih ojo kesusu. Karena bagi orang yang tahu, wong sing duwe ilmu, nek enek wong sholat tarawih kok kesusu niku nggih aneh. Karena tidak sesuai dengan judulnya. Judulnya sholat tarawih tapi prakteknya gak tarawih. Tarawih niku napa artinya? Tarawih niku artinya kan santai. Tapi prakteknya tidak santai, kesusu. Kemudian sing 7 menit pun selesai. Niku mboten tarawih. Tidak tarawih. Jadi aneh akhirnya. Judulnya tarawih santai, prakteknya mboten tarawih, kesusu. Tergesa-gesa. Nah itu harus kita hindari. Senajan misalnya ada yang baru tahu sekarang, mboten ngerti. Berarti mulai benjing dirubah sing biasae uber-uberan tarawih dirubah menjadi santai. Wal yahdar minat takhfif al-mufrid alladhi ya'taduhu katsirun minal jahalah. Bahkan Imam Al-Haddad melabel itu apa? Memberi cap. Orang yang sholat tarawih dengan tergesa-gesa tadi itu dengan label bodoh, orang-orang bodoh. Jadi alim kaya apa, ngelontrok kaya apa kitabe, tapi nek sholat tarawih kesusu, maka dia bodoh. Kalau dia alim dia tidak akan seperti itu sholat tarawih. Ini mboten kula, sing ngarani goblok ini mboten kula. Dengar iki. Kalau ini terkenal atau kerengan jadi ngaji. Sing keren mboten kula, sing keren iki. Aturan syariatnya memang seperti itu. Kula ngomong melintir-melintir mboten matek wani. Kalau orang kabeh memang kula nek melintir-melintir hukum syariat. Jadi orang yang sholat tarawih seperti itu adalah orang-orang bodoh. Itu kebiasaan orang-orang bodoh. Ya tabuhu kasirun minal jahalah. Jahalah itu orang-orang bodoh. Pinter apa? Profesor, dokter atau apapun, tapi nek tarawih ngoten niku bodoh ya. Berarti senajan gak pada pintar, tapi nek sholat tarawih dinikmati, berarti dia tidak bodoh. Jadi cap bodoh ini tergantung kalau sama pilihan kita. Sampai milih diarani bodoh atau boten, tarawih ini wow. Hatta rubbama yaqumuna bisababi bil ikhlal bi syai'in al-wajibat. Kenapa kita tidak boleh sholat tarawih dengan tergesa-gesa? Karena kemungkinannya sangat besar untuk merusak rukun-rukun yang ada di dalam, wajib-wajib yang ada di dalam sholat tarawih. Tumaninahnya bisa jadi tidak sempurna, bacaannya bisa jadi ada cacatnya,
tajwidnya rusak, panjang pendeknya rusak, makhrajnya rusak, atau bahkan bisa jadi ada huruf-huruf yang hilang. Yang cepat itu kan biasanya Fatihah mulai Bismillah sampai waladhdallin itu sambutan kadang. Tarik nafas, Bismillahirrahmanirrahim sambutan. Itu kemungkinan untuk huruf-huruf yang hilang itu ada. Kalau baca Fatihahnya ada huruf yang hilang atau harokat yang hilang, tasdidnya misalnya tidak terbaca, itu tidak sah bacaannya. Kalau tahu sampai harus mengulang bacaannya. Tapi kalau tidak tahu, nggak menyadari itu sampai salah, maka tidak sah sholatnya. Kalau tidak diulang bacaannya tadi. Emang foto-foto keselai tak oleh apa-apa. Mending kalau tidak mendapat apa-apa. Tapi kalau mendapat murkanya Allah karena tidak beretika di hadapan Allah. Kita sholat ini kan sedang berhadap-hadapan dengan Allah, sedang bermunajat, berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah. Dan kita tidak menjaga sopan santun kita, adab kita di hadapan Allah. Bisa jadi Allah tidak berkenan, Allah murka, celaka. Dan termasuk ciri-ciri orang munafik itu kalau sholat ya seperti itu, nggak mau berlama-lama. Munafik ini mengkarepin itu betul sembahyang. Sembahyang spesifik nggak benar. Ciri orang, bukan orang munafik, ciri, sifat, karakter. Hatta rubbama yaqumuna bisababi fil ikhlal syai'in minal wajibat mislu tarki tuma'ninati fil ruku' was sujud. Bisa saja dengan sholat yang seperti itu kita tidak menyadari ada rukun-rukun yang rusak, seperti tuma'ninah di dalam ruku atau sujud, dan sami Allah liman hamidah. Ini kita sederek ngatek tegak, nasi rotok doyong itu pun langsung sujud kadang. Sami Allah liman hamidah, Allah akbar. Ini nggak sah. Nah, itidal itu harus berdiri tegak. Ini kadang banyak terjadi. Mereka kupuh pun ini susu. Wa hadhihi wa ma ashbahaha min a'dhami makaid asy-syaitan ahli iman yubdilu 'ala al-amil minhum amalahu ma'a fi'lil amal. Dan yang demikian itu adalah termasuk upayanya setan. Upayanya setan terhadap orang-orang yang beriman untuk membatalkan pahala amalnya. Ngamal tapi pahalanya tidak ada. Itu memang yang diinginkan oleh setan. Jadi kalau kita seperti itu sholatnya, kita menuruti keinginan setan. Apa? Sholat tapi seperti tidak sholat, karena tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Tidak hanya sholat tarawih, sholat apa saja, sholat wajib, sholat 5 waktu, atau sholat sunnah yang lain, itu usahakan yang baik. Wa idza shallaitum at-tarawih wa ghairaha min as-shalawat fa atimmu al-qiyam wal qira'ah wal ruku' was sujud. Di saat sampai sholat, kita sholat tarawih atau sholat yang lain, maka usahakan sempurnakan berdiri kita, baca Fatihah kita, rukuk kita, i'tidal kita, sujud kita, khusyuk kita, hudur kita. Hati ini senantiasa dijaga untuk senantiasa ingat terhadap Allah, ingat terhadap sholat kita di saat sholat. Wasaidul abkan wal adab. Wala taj'alu lisyaitan 'alaikum sultanan. Jangan sekali-kali kita memberi kuasa terhadap setan atas diri kita.
Wa innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di hakikatnya, sesungguhnya, sebenarnya setan itu tidak punya kemampuan terhadap manusia. Tapi kok kita ini seringkali dikuasai oleh setan, karena kita yang memberi kuasa kepada setan. Andaikan sampean tidak memberi kuasa terhadap setan, setan itu tidak berdaya sama sekali terhadap manusia. Dengan apa kita beri kuasa terhadap setan? Ya dengan kita mengikuti apa yang diinginkan oleh setan. Berarti cara supaya kita ini tidak dikuasai setan, jangan mengikuti keinginan setan. Kalau sampean nggak mengikuti setan, maunya sampean sholatnya gubuk, sampean turuti, nanti sampean dikuasai. Tapi kalau sampean tidak ikuti, setan maunya sholatnya gubuk, sampean buatin gubuk, berarti sampean tidak bisa dikuasai oleh setan. Simpel aja, gampang saja, semua praktek ini mungkin. Jadi innama sultanu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Jadi setan itu punya kuasa kepada orang-orang yang memang menjadikan setan ini sebagai teman, sebagai kasih, dengan mengikuti apa yang diinginkan oleh setan. Jika sematan mudah-mudahan bermanfaat. Selajengipun monggo sareng-sareng maos zikir diawali dengan zikir tauhid. Sampun ngertos iki. Zikir tauhid niku yang menyusun Habib Umar bin Abdul